Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana dalam hidup kita firman Tuhan, kuasa Tuhan itu bisa bekerja menyelimuti kita. Saudara, bahkan kemanapun, apapun yang terjadi di kiri kanan saudara, tapi firman Tuhan, kuasa Tuhan itu menyelimuti saudara, bekerja dengan kuat di dalam hati saudara. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus seperti sau yang kuat dan aman buat saudara. Saudara seperti kapal yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh angin kian kemari. Begitu kuatnya saudara berakar di dalam kebenaran. Kita akan belajar bagaimana caranya saudara. Nah, sebelumnya saya mau nanya kepada saudara. Kalau saudara disuruh pilih, saudara mau pilih kesehatan atau keuangan? Saudara kalau disuruh pilih lagi yang kedua, mengasihi Tuhan atau kesehatan. Gini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara disuruh pilih dan saudara pilih satu, salah saudara. Saudara perlu mengerti kebenaran. Supaya apa? Kebenaran itu memerdekakan saudara. Gini, orang yang sakit, kalau disuruh pilih sehat sama keuangan, pasti dipilih sehat dong. Karena dia lagi sakit, saudara. Nah, kalau saudara orang lagi sangat kesulitan keuangan dan dia sehat aja. Saudara, orang itu ditanya, kau pilih yang mana? Kesehatan apa keuangan? Menurut saudara apa? Keuangan. Karena lagi nggak urgent kesehatan. Kecuali pilih keuangan, dia sakit. Nggak mau orang. Betul nggak saudara? Apalagi kalau suruh pilih mengasihi Tuhan atau kesehatan. Kalau saudara agamawi, tidak tahu firman Tuhan, saudara akan pilih mengasihi Tuhan. Padahal efek dari mengasihi Tuhan, saudara akan sehat, saudara. Amin, saudara. Kalau saudara tanya saya, ayatnya di mana? Banyak, saudara. Saudara mengerti kata soteria, sozo? Saya sebut itu aja, kalau saudara pernah dengar, saudara mengerti. Yesus Kristus tidak pernah mati di kayu salib supaya saudara masuk surga saja. Tapi supaya kita apa saudara? Memiliki kesehatan ilahi. Amin saudara. Yang kedua apa saudara? Selamat dari bencana. Safety. Safety saudara. Selamat dari bencana. Kalau ada tsunami saudara nggak mati saudara. Ibaratnya. Saya ambil contoh yang ekstrim. Kalau saudara terjadi, saya nggak percaya saudara terjadi kecelakaan. Walaupun kiri dan kanan saudara mengalami kecelakaan, saudara akan selamat. Itu safety. Jadi saudara perlu mengerti bahwa Yesus ketika mati di kayu salib, apa yang terjadi? Supaya saudara masuk surga doang? Enggak. Itu terlalu dikit. Kalau dikit. Kuasa penebusan Yesus terlalu sedikit, saudara. Amin, saudara. Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, kata terakhir yang dia ucapkan sebelum mati apa? Sudah selesai. Habis itu apa yang terjadi? Habis itu dia mati, saudara. Kata terakhir. Dan itu penting. Ada orang yang pelajari kata sudah selesai. Itu bahasa aslinya telelestai. Telelestai itu apa saudara? Mirip-mirip dengan sudah selesai. Ya, bukan saudara. Telelestai itu artinya benar-benar selesai. Kalau orang di pengadilan, diadilin kesalahannya, hakim ketok palu, lu bebas. Itu namanya telelestai, saudara. Jadi apapun dakwaan kepada saudara, ketok palunya bukan lu masuk penjara, bukan lu. Sudah lu bebas. Selesai. Bebas saja. Kenapa? Karena ada yang gantiin. Sozo itu artinya safe. Ya. Selama masuk surga, ada satu lagi. Safety. Selamat dari bencana. Kalau saudara yang kerja di pabrik, saudara pernah dengar istilah kata safety first. Keselamatan diutamakan. Selamat dari apa kalau di pabrik? Ya, selamat dari bencana. Jangan sampai ada kecelakaan kerja. Make whole dipulihkan, heal disembuhkan, be whole pulih. Ya. Lalu ada satu lagi, ada beberapa kata lagi, preserve, dipelihara,
Sudah hidup saudara dipelihara. Kalau saudara mau tahu arti kata dipelihara yang lebih dalam, saudara pernah zaman dulu ketika orang tangkap ikan supaya nggak busuk, diapain saudara? Diawetkan dengan garam. Diawetkan saudara, supaya nggak busuk, supaya hal-hal di dunia ini tidak merusak hidup kita. Ya. Roh dunia ini apapun lah, ya. Tubuh kita nggak busuk saudara. Yang menyebabkan itu kan penyakit saudara, betul ya? Penyakit sampar dan lain-lain. Oke. Itu preserve. Kemudian deliver, kata panjangnya deliverance, pelepasan. Oke, berasal dari kata delivered artinya dilepaskan. Dilepaskan dari apa saudara? Roh dunia ini. Saudara pernah lihat orang mengalami pelepasan, didoakan, roh jahatnya keluar, diusir keluar saudara. Jadi itu semua arti kata zozo saudara. Jadi zozo atau soteria. Soteria adalah kepanjangan dari kata sozo, sama aja sebenarnya. Kayak misalnya mulia sama kemuliaan. Nah, kira-kira gitulah, ya kan? Nah, kata soteria, keselamatan itu namanya komplit. Deliverance, preservation, safety, salvation, health. Saudara bisa tambahin satu kata lagi, heal. Behold, masuk. Jadi kalau saudara disuruh pilih, dan saudara pilih salah satu, ada suara datang nih. Gini, Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup kita, tidak terlepas, kepala kita nggak terlepas dari suara. Suara itu bisa dari, ada 3. Yang pertama, pikiran kita. Yang kedua, iblis, roh jahat. Dan kalau sebuah wilayah, kan ada penguasa wilayah, betul nggak? Gini, di Indonesia, kalau polisi namanya Polsek yang paling kecil. Habis itu Polres, habis itu Polda, habis itu Mabes Polri. Betul nggak? Mabes Polri itu lingkupannya gede nggak? Satu negara. Dia nggak berlaku di Australia. Sorry aja. Oke? Hanya di Indo. Namanya Mabes Polri, markas besar Kepolisian Republik Indonesia, nggak ada hubungan dengan negara tetangga. Jadi saudara buat gampangnya ya, penguasa di Indonesia beda dengan penguasa di Aussie. Nah, kira-kira gitulah. Dan di Indonesia sendiri itu terbagi Polda, kepolisian daerah. Daerah mana? Jawa Barat, Banten. Ya, Polda Banten, Polda Jawa Barat. Gini Bapak Ibu Saudara, roh jahat pemerintah, penguasa di Jawa Barat bisa nggak beda dengan di Banten? Bisa. Selain habis Polda apa? Polres. Habis Polres, Polsek. Ini menolong kita untuk mengerti pemerintah, penguasa, roh jahat di udara. Ketika roh jahat itu bekerja, dia bisa bekerjanya satu wilayah. Di wilayah ini, roh kematian misalnya begitu kuat, banyak bunuh diri. Di wilayah ini, kematian karena penyakit kronis, penyakit A, itu luar biasa kenceng. Contoh, kenapa? Karena roh jahat itu bisa bekerja per wilayah. Pertanyaan lagi, kenapa? Karena bisa jadi orang di sana, mereka punya mindset, mereka akan banyak mati karena serangan jantung. Dan Bapak Ibu Saudara, sosial media itu sekarang kan kenceng kan. Zaman saya handphone itu besarnya batu bata, dan yang punya mungkin beberapa orang, nggak banyak. Zaman saya kuliah adanya pager, saudara. Hari ini saudara, ya siapapun saudara, tukang sapu pun punya sosial media. Penyebarannya begitu kencang. Dan tahukah saudara, penyakit itu menyebar juga begitu kencang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara disuruh pilih, saya kasih tahu saudara, itu bukan Tuhan. Itu bukan suara Tuhan. Itu pasti yang lain. Entah efek saudara baca sosial media, pikiran saudara. Yang kedua adalah pikiran roh jahat. Serius saudara. Tuhan gak pernah sodorin. Saudara pilih. Kesehatan apa keuangan? Pilih satu.
Nggak pernah. Dan dia juga nggak pernah begini, kamu mengasihi saya atau kamu mau sembuh. Nggak pernah, saudara. Karena Alkitab ngomong begitu. Ketika keselamatan dikasih, itu satu paket. Nah, yang memisah-misah bisa jadi pikiran kita. Amin. Atau rasa putus asa kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca semua, itu ada. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin, saudara. Ini ada hubungan dengan lahir baru. Ya, Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi ada dua. Oke. Ingat, firman itu dekat, nggak jauh. Dia ada di mana? Harusnya. Ada di mana, saudara? Di mulut dan di hati. Itulah firman iman. Amin. Yang kami beritakan. Ayat 9. So, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin, saudara. Keselamatan bahkan melibatkan dua hal. Saudara nggak hanya percaya dengan hati, tapi juga mesti mengaku dengan mulut. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kalau saudara mau dibenarkan, saudara mesti percaya dengan hati saudara. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, saudara. Amin, saudara. Kalau saudara tanya saya, ada orang yang tidak pernah ngucapin terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga enggak? Di dalam firman Tuhan, enggak, saudara. Karena iman itu melibatkan dua hal, percaya dan diucapkan. Jadi Roma 10 ayat 8, 9, 10 itu adalah ayat dasar untuk saudara menuntun orang lahir baru. Amin, saudara. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi kalau saya ketemu orang yang katanya sudah ke gereja, saya tanya dia, kamu sudah lahir baru belum? Dia bilang, saya sudah dibaptis. Banyak kali kalau saya tanya, kamu sudah lahir baru belum? Pasti dia jawabnya, bukan pasti, kebanyakan, saudara, saya sudah dibaptis. Saudara, lahir baru sama baptis itu beda. Kalau mau lahir baru itu ini, Roma 10 ayat 8 sampai 10. Amin, saudara. Jadi kalau saudara ketemu orang, saudara mau tuntun dia lahir baru, nggak susah, saudara. Nggak usah panggil pemimpin sel. Serius, saudara. Buka aja Roma 10 ayat 8, 9, 10. Bacain di depan dia. Harus minta dia ucapin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara kita semua dipanggil untuk bisa melayani orang lain. Amen. Every one of us. Setiap kita. Ya, caranya nggak susah, saudara. Nggak afdol, Pak. Kalau sama Bapak Pendeta, lebih afdol. Kalau sama, kan saya baru kemarin juga lahir baru. Kalau saya melayani kayaknya nggak power deh. Spiritnya nggak kuat. Nggak afdol. Bapak Ibu Saudara, ngawur itu. Kenapa? Karena saudara menyangkutkan keselamatan sama manusia. Harusnya keselamatan itu sama firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Berarti saudara nggak yakin sama firman Tuhan. Saudara nggak yakin sama firman Tuhan. Saudara lebih yakin sama orang. Lalu bagaimana caranya supaya saudara yakin sama firman Tuhan? Hari ini kita akan belajar mengenai iman, saudara. Ya, hari ini saya kasih tahu saudara dasar. Minggu depan, saudara akan mendengar yang saudara belum pernah dengar. Itu bagus banget, keren. Tapi pondasinya hari ini saya taruh mengenai iman. Ya, minimal ada 15 hal mengenai iman. Yang pertama, menurut saudara apakah iman itu? Kalau saudara ditanya, iman itu apa? Sebenarnya arti kata iman yang sederhana adalah percaya sama Tuhan atau firman Tuhan. Simple kan? Nah, arti kata percaya ada 3. Yang pertama, yang kita sering, saya pakai bahasa Inggris, bukan supaya kelihatan yang khotbahnya keren, tapi bahasa Indonesia kadang agak susah untuk kita sampaikan sesuatu tuh bahasa Indonesia terbatas. Dan bahasa Inggris lebih dalam. Kenapa?
Karena bahasa Inggris ada yang kalau sudah cari artinya, bahasa Indonesianya sama aja padahal beda. Apalagi kalau bahasa aslinya Alkitab ini ditulis itu bahasa Yunani, Greek, atau Ibrani. Dia lebih dalam lagi. Jadi kalau kita pakai kata zozo, bukan ini gereja keren. Kenapa? Wih, bahasa aslinya sering keluar gitu. Bukan, Bapak Ibu, supaya kita lebih mengerti. Karena ketika saudara mengerti kebenaran, kebenaran itu kan memerdekakan saudara. Amin, saudara. Di dalam bahasa Inggris ada belief, ada trust, dan yang ketiga ada faith. Belief artinya saya percaya. Contoh sama Kenjo, saya percaya sama Kenjo. I believe to Kenjo. Bedanya apa dengan I trust sama Kenjo? Trust itu mempercayakan hidup saya. Dia mau celakain saya bisa loh. Kalau udah sampai trust ya, saya benar-benar percaya sama dia. Salah satu cara membangun trust, biasanya kalau di organisasi dibilang, orang yang diangkat lempar ke atas, ya kan? Nah kalau dia harus rela, dia nggak boleh gini, sambil lihat ya kan, keluar. Kalau nggak ditangkap dia masih bisa ngelak. Dia dilempar tinggi-tinggi, disambut. Itu membangun trust, katanya. Kalau sudah dilempar tinggi-tinggi, nggak disambut, dan saudara kayak orang lemes ya. Kalau benar-benar nggak disambut, saudara, gawat, saudara. Entah geger otak, ya kan, pendarahan, patah tulang, dan bisa mati, saudara. Itu namanya trust. Ketika saya trust sama Kenjo, artinya saya berada di posisi yang saya mempercayakan hidup saya sama dia. Dia mau celakain saya bisa. Itu trust. Okay? Jadi belief sama trust itu beda. Ada satu lagi, faith. Faith itu adalah percaya kepada firman Tuhan. Dan kalau kita bilang faith lebih tinggi dari trust, artinya saudara mempercayakan hidup saudara sama firman. Amin, saudara. Full sepenuhnya. Penuh. Amin. Bahkan keselamatan kita peroleh dengan iman kita. Kalau saudara nggak dengan iman, saudara nggak selamat loh, saudara. Dari Tuhan kasih karunia, dari kita iman. Mari kita lihat ayatnya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma itu gratis, Bapak Ibu. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu pemberian. Ya, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah, kita perlu melangkah dengan iman. Damai sejahtera dengan Allah itu penting loh. Saudara bayangin kalau hidup kita penuh dengan pergumulan, saudara, penuh dengan ketakutan di dalam hidup ini. Takut dihukum, takut karma, takut tabur tuai, macam-macam, saudara. Saudara hidup dalam kegelisahan dan ketakutan. Lalu Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Firman ini gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh kamu menerima. Kamu percaya. Itu bukan hasil usaha, tapi pemberian. Tapi terjadi dalam hidup kita karena kita percaya dan kita menerima. Dengan iman kan? Amin, saudara? Jadi kalau saudara tidak menerima, walaupun keselamatan itu sudah dikasih, karena itu kasih karunia, karena itu cuma-cuma, tapi saudara nggak terima dengan iman, nggak terjadi, saudara. Amin, Bapak Ibu. Oke, jadi nomor 1, apa itu iman? Iman itu penting, bahkan keselamatan kita peroleh dengan iman. Nomor 2, orang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudara.
Ibrani 10:38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Gini, saudara, kita semua orang benar, betul nggak? Dan kita mengatakan orang benar hidup karena iman. Saudara mau hidup, saudara mesti hidup dengan iman. Nggak bisa dengan yang lain. Karena saudara orang benar. Didik kita ini didesain, saudara. Oke, setelah lahir baru jadi orang benar, kita didesain untuk hidup dengan iman. Karena orang benar hidup karena iman. Kalau enggak, saudara enggak terjadi. Saudara akan sulit sekali hidup sebagai orang benar. Ya, kita didesain orang benar untuk hidup dengan iman. Nomor 3, iman itu ada ukurannya dan bisa bertumbuh. Nah, ketika kita lahir baru, kita semua punya iman yang sama besar. Matius 17:20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dan dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin, saudara. Biji sesawi ada ukurannya. Tahukah saudara? Itu biji sesawi. Coba saudara lihat jari saudara begini. Kecil nggak? Kecil. Ya kan? Suatu hari ada seorang pendeta ambil biji sesawi, dia taruh di sini. Siapa mau lihat? Katanya. Semua orang datang lihat ini. Kecil amat ya. Nenek-nenek nggak mau kalah. Dia datang gitu. Karena rabun soalnya nggak nampak, dia deketin gitu ya, mimbar. Gara-gara napasnya ketiup, jatuh ke lantai, cari-cari nggak ketemu, saking kecilnya. Ini biji sesawi. Cukup dengan iman sebesar biji sesawi, saudara bisa perintahkan gunung ini pindah. Dan Alkitab bilang dia akan pindah. Luar biasa nggak, saudara? Luar biasa. Tuhan itu sangat baik. Saking baiknya, saudara punya iman kecil aja, saudara sudah bisa perintahkan gunung pindah loh. Ini yang ngomong bukan saya, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, iman sebesar biji sesawi, saudara bisa perintahkan kepada gunung pindah, dan dia akan pindah. Amin, saudara. Kalau Alkitab ngomong seperti itu harus terjadi. Karena sefirman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sia-sia, tapi akan berhasil sesuai dengan yang disuruh. Amin, saudara. Amin. Dan firman Tuhan itu nggak lemah. Firman Tuhan itu kuat. Firman Tuhan itu hidup, kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam. Amin, saudara. Memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, pertimbangan, pikiran, dan hati kita. Dia bisa bedakan, saudara. Karena firman Tuhan itu hidup dan kuat. Di dalam bahasa Inggrisnya, King James Version, saudara, firman Tuhan itu cepat, quick. For the word of God is quick and powerful. Amin, saudara. Firman Tuhan itu nggak lambat. Saudara bilang, Tuhan ini ya mau jawab doa saya pun ngulur-ngulur waktu, lambat-lambat. Siapa bilang, saudara? For the word of God is quick and powerful. Amin, saudara. And sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Oke, jadi gini, jiwa dan roh. Kalau saudara banyak baca firman Tuhan, saudara akan ketemu. Sulit sekali membedakan jiwa dan roh. Kadang-kadang kayaknya sama. I tell you, saudara, beda. Jiwa dan roh itu berbeda. Roh itu eternal, jiwa itu enggak. Jiwa itu bagian dari mortality. Kemudian joints and marrow. Joints itu sendi-sendi. Sanggup memisahkan sendi dan
sumsum. Sumsum itu bagian yang paling dasar dari tubuh manusia. Saudara pernah dengar ada orang yang operasi ngambil sumsum tulang belakang untuk penyakit anemia aplastik. Salah satunya lagi leukemia, saudara. Ya, dia ngambil sumsum tulang belakang. Itu nggak bisa kayak asal suntik, asal tarik, saudara. Itu harus pelan-pelan, hati-hati, saudara. And dishonor of thought and intent of the heart. Okay. Pikiran dan hati. Saudara gini, yang ada di sini sama yang ada di sini ini beda loh. Ada orang yang, ini saya keluar dari konteks sebentar. Ada orang yang pernah di interview. Kenapa? Karena dia bilang, saya kalau investasi tidak pernah gagal. Tidak pernah ketipu, tidak pernah gagal. Pasti untung, saudara. Lalu ditanya, rahasianya apa? Nah, dia kasih tahu rahasianya. Begini Bapak Ibu, semua di sini yang punya duit banyak, mau kan kalau investasi tidak pernah gagal? Pasti untung. Rahasianya ini, kalau orang ada ngajak dia nawarin sesuatu, dia akan jawab sesuai dengan suara yang dia dengar. Dia bilang, kalau pikirannya, suara di pikirannya bilang iya, tapi hatinya bilang tidak, suara di hatinya bilang enggak, dia tolak. Walaupun sangat menguntungkan. Tapi kalau pikirannya bilang enggak, hatinya bilang iya, suara di hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada dua suara di dalam diri manusia. Suara di pikiran dan suara di hati. Suara hatinya bilang iya, pikirannya bilang enggak. Dia iya, dia ikutin. Dan yang ketiga, tidak ada suara di hati. Yang dia lakukan apa, saudara? Dia bilang, tunggu ya. Bapak harus kasih jawaban besok, kalau enggak kita kerjasama dengan orang lain, kesempatan hilang. Kalau itu dia jawab apa? Silakan saja, nggak masalah. Dia akan berdoa. Dia baca firman siang dan malam. Dia baca aja. Dia baca firman. Yang dia baca firman apa? Pokoknya dia habisin waktu baca firman dan berdoa. Udah gitu aja. Tawar itu dia biarin. Kenapa? Hatinya nggak ada suaranya. Do you understand, Bapak Ibu Saudara? Dia baca firman, dia bilang, dia tenangkan dirinya. Dia baca firman, ya dia berdoa. Berapa lama? Tidak tahu. Nah, sanggup nggak, saudara? Kita ini kan suka cari cuan, ya kan? Kalau bisa cepat dan banyak. Cuan nggak? Cuan berapa? 100%. Kapan? 20 tahun. Nggak jadilah. Lama amat. Ya kan? Sorry, nggak mau saya. Kelamaan. Sifat dasar manusia, pingin cari untung, cepat dan banyak. Kalau bisa, besok saya dapat 10 miliar dengan modal sekecil-kecilnya. 100 juta, saya dapat 10 miliar besok. Kalau bisa, tapi sorry ya, nggak bisa. Kita mesti menenangkan hati kita. Biar keluar suaranya. Diam aja, saudara. Itu kemungkinan suara di sini terlalu kenceng. Terlalu berisik sampai kita tidak yakin hati kita ini ngomong apa. Nah, gitu aja deh gampangnya. Jadi kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, mending diem aja. Diem, jangan gelisah. Buruan dong. Buruan dong. Enggak, saudara. Diem aja. Apa yang dia lakukan? Baca firman Tuhan dan berdoa. Renungkan firman Tuhan dan berdoa. Sampai kapan? Saudara jangan kasih Tuhan dan Roh Kudus dan manusia roh saudara tekanan. Oke? Gini, saudara. Bukan gara-gara kita ini anak Tuhan, kita bisa tekan Tuhan. Buruan! Nggak bisa, saudara. Tekan Roh Kudus. Roh Kudus ngomong dong. Ya kan? Besok ini deadline. Sorry ya, saya nggak ngajarin saudara untuk berinvestasi. Bukan itu maksud saya. Tapi saya kasih tahu prinsip dasar firman Tuhan. Tenang aja. Baca firman. Berdoa. Dan nggak usah tekan manusia roh, saudara juga. Kasihan, saudara. Oke, hidup ini sudah banyak tekanan. Jangan ditekan-tekan terus. Amin, saudara. Tenang aja, ya kan. Take time with God, ya kan. Spend time more, ya kan. Kapan nggak tahu. 3 bulan lagi ya sudah nggak apa, berarti nggak jadi, ya kan. Simple aja sama Tuhan, mas simple, saudara. Oke, jadi pikiran dan hati saudara.
Matius 17:20. Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Cukup dengan iman sebesar biji sesawi. Betapa baiknya Tuhan itu. Gak usah biji duren. Ya kan? Saudara bisa, kalau biji duren, saudara bisa ngeles. Tuhan, gak cukup iman saya. Biji duren tuh gede Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan cari biji yang paling kecil di atas muka bumi. Namanya biji sesawi. Dan dia kasih contoh. Artinya apa? Kecil aja saudara. Gunung pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagi saudara. Amin. Banyak ahli Alkitab bilang gunung ini bukan gunung beneran. Gunung penyakit, gunung masalah, apapun. Oke, berarti apapun masalah saudara. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah hubungan di dalam keluarga, masalah hubungan orang tua dan anak, masalah apapun yang saudara ketemu, saudara, nggak ada yang mustahil. Biasanya muncul kata mustahil karena desperate, putus asa, saudara. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya iman itu ada ukurannya. Tapi kabar baiknya tadi, ketika kita lahir baru, Tuhan itu baik. Nggak usah gede-gede. Paling kecil aja sudah powerful. Amin. Tapi iman itu ada ukurannya. Yang nomor 4, iman bisa kandas. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Iman itu bisa kandas kalau saudara menolak apa? Hati nurani yang murni. Tuhan kasih kepada setiap kita hati nurani. Jadi jagalah hati nurani yang murni itu. Dengan apa saudara? Grace, kasih karunia. Serius Bapak Ibu. Hati nurani yang murni nggak bisa dijaga dengan hukum Taurat. Tapi hanya bisa dijaga dengan grace, kasih karunia. Contoh, saudara nuntut keadilan. Nggak adil ini. Pemimpinnya nggak adil sama saya. Ya, sama si ini boleh, sama itu nggak boleh. Nggak adil. Saudara lagi hidup di dalam hukum Taurat, saudara. Hanya hukum Taurat yang menuntut keadilan. Kalau saudara hidup dalam kasih karunia, saudara nggak akan tuntut keadilan. Karena saudara mengerti, hidup ini kasih karunia. Saudara nggak bisa begini, Tuhan, ini sudah 3 tahun. Teman gereja saya beli mobil. Saya kok belum beli mobil? Gak adil nih Tuhan. Gak bisa begitu, saudara. Itu keadilannya manusia, saudara. Amin. Jangan gitu. Kalau saudara begitu, saudara hidup dalam hukum Taurat. Amin, saudara. Belajar firman Tuhan, biar iman kita bertumbuh. Kita semua diberkati. Amin, saudara. Tuhan gak pilih kasih. Kalau Tuhan pilih kasih, dia bukan Tuhan. Amin. Tuhan itu bukan manusia. Amin, saudara. Dan dia tidak pilih kasih. Iman itu bisa kandas. Yang nomor 5, sumber iman kita adalah Yesus Kristus. Karena dia menyempurnakan iman kita. Ibrani 12 ayat 2, bagian pertama. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin, saudara. Jadi Yesus Kristus memimpin kita dalam iman, saudara. Amin, saudara. Kalau saudara mau cari pemimpin, udah pasti ada satu pemimpin, yaitu Yesus Kristus dalam hidup saudara. Tapi dia memimpin saudara dalam iman. So you must understand faith. Iman menurut firman Tuhan. Amin, saudara. Memimpin kita dalam iman dan dia membawa iman kita itu kepada
kesempurnaan. Amin saudara. You want to perfect in faith, maka sudah tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Nggak usah tertuju kepada yang lain. Tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagian ke-6, nomor 6. Iman itu bisa jadi tidak sehat. Jadi ada iman yang sehat, ada yang iman tidak sehat. Titus 1 ayat 13. Ketika hidup di luar kebenaran firman Kristus, iman kita tidak sehat. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi, ini orang tidak sehat dalam iman. Saudara mau tahu persis kenapa ayat ini ada? Saudara mesti baca kitab Titus. Namun saya mau kasih tahu bahwa iman itu bisa tidak sehat. Jelas ya saudara ya? Bukan kata pengajar di NLAK, tapi kata firman Tuhan. Kemudian nomor 7, hanya dengan iman kita bisa berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin saudara. Ini Alkitab bilang, tidak mungkin. Saudara kalau tanpa iman, saudara nggak mungkin berkenan kepada Tuhan. Walaupun firman Tuhan mengatakan, dalam hidup kita itu ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Yang paling besar adalah kasih. But I tell you, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saudara harus hidup dengan iman. Artinya apa? Saudara mesti baca firman, tahu firman Tuhan. So, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jadi ada kata yang orang lupa, sungguh-sungguh. Karena ini akan menghasilkan apa? Kesukaannya ialah firman Tuhan. Ya. Saudara, kesukaannya firman Tuhan? Apakah firman Tuhan kesukaan saudara? Kalau saudara, jadi gini, kalau firman Tuhan itu kesukaan saudara, saudara siang malam akan buka ayat, buka firman dan baca. Roma 14 ayat 23. Tapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mau menghindari dosa, hidup dengan iman. Saya bolak-balik jatuh dalam dosa. Anda tidak hidup dengan iman. Hiduplah dengan iman. Ya. Supaya nggak jatuh dalam dosa, iman apa? I am a righteousness of God because of the redemption of Jesus Christ. Depart from everything I have done and doing now. Saya adalah orang benar di hadapan Allah karena penebusan Yesus Kristus. Terlepas dari semua perbuatan saya di masa lalu dan sekarang. Saudara imanin, saudara percaya. Walaupun hati saudara, perasaan saudara berantakan, tetap percaya. Kenapa berantakan? Karena berdosa. Tetap percaya, tetap ucapkan, terus menerus, sampai pewahyuan itu benar-benar menguasai saudara. Saudara akan berhenti, saudara. Percayalah sama saya. Amin. Karena itu firman Tuhan. Perkataan mulut kita menunjukkan kita beriman atau tidak, dan itu menentukan hidup dan matinya kita. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara akan makan buah perkataan saudara. Hari ini coba saudara lihat hidup saudara. Karena Alkitab bilang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari ini coba cek hidup saudara. Hidup atau mati. Dalam segala area. Kesehatan, keuangan, dan sebagainya. Oke? Saudara cek. Dan saudara nggak usah angkat tangan. Hidup atau mati. Itu karena perkataan saudara. Saudara hanya akan mengatakan apa yang saudara tahu. Kalau saudara nggak tahu firman Tuhan, saudara nggak akan perkatakan itu. Makanya bolak-balik di depannya didorong. Baca firman, baca firman. Tambahin satu, renungkan firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini benar loh, hidup dan mati dikuasai oleh lidah.
Nomor 9, peperangan rohani melibatkan iman. Saya ambil contoh. Firman Tuhan mengatakan bahwa oleh bilur Yesus Kristus kamu sudah sembuh. Itu bukan future tense, bukan akan, tapi sudah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? In the spiritual realm, di alam rohani, sudah sembuh. Tinggal di bawah turun ke alam jasmani. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pengharapan itu harus ada dasarnya. Yang kita lihat harus ada buktinya. Nah, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. So, dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi di dalam hidup kita, Tuhan kasih banyak senjata peperangan rohani. Salah satunya iman. Kenapa? Karena dengan iman, kita bisa memadamkan semua panah api si jahat. Panah api si jahat, padam semua. Amin, saudara? Jadi bagaimana membawa yang sudah terjadi itu di alam rohani ke alam jasmani? Salah satunya melibatkan peperangan rohani. Jadi faith is a spiritual warfare. Iman itu adalah peperangan rohani. Ayat 17, Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya kan dasarnya firman Tuhan iman itu. Ya sudah, kalau peperangan rohani kalau zaman dulu nggak ada pistol, zaman dulu ya kan cuma perisai sama pedang, betul nggak? Sama tombak. Kalau hari ini mah beda, Bapak Ibu Saudara. Ya kan, senjatanya canggih-canggih. Di malam hari pun kelihatan. Gitu loh. Ya kan, bahkan ada yang dipanggul, sekali tembak hancur satu gedung. Ya, beda. Jadi maksud saya, saudara mesti bisa membayangkan senjata peperangan rohani. 10. Iman timbul atau muncul dari pendengaran firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bahkan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara nggak baca firman, gimana ceritanya? Bukan firman Tuhan. Oke? Firman Kristus. Beda nggak firman Tuhan sama firman Kristus? Ada bedanya. Firman Kristus itu firman perjanjian baru. Gitu deh simpelnya. Karena ada hal di perjanjian lama yang memang bukan buat kita. Tapi itu tetap ditulis supaya kita belajar mengerti. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian 11, iman itu percaya dan berkata-kata. Tadi sih udah disinggung. Ya, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara mau punya iman dan bertumbuh dalam iman, saudara tidak hanya cukup percaya dengan hati. Saudara ucapkan, wah buat saya sulit Pak. Saya orangnya pendiam. Buat orang yang pendiam, ngomonglah di kamar. Gak ada hubungannya dengan introvert, ekstrovert, saudara. Amin, saudara. Gak ada hubungan. Jadi jangan ditipu sama kata-kata saya ini pendiam. Itu gak benar, saudara. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Karena saudara percaya atau nggak percaya. Setiap kita itu ada self talk. Tahu self talk, saudara? Ngomong sendiri di pikiran. Yalah, ada yang tidak ngerti atau tidak punya self talk? Gak ada. Everybody, setiap kita punya self talk. Ya, ngomong sendiri di pikiran kita. Nah, kali ini diucapkan, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara? Dirubah dikit aja, diucapkan. Karena itu pengaruh ke keselamatan sozo tadi sama soteria. Oke. Nah, Markus 11 ayat 22, ini penting. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Di dalam bahasa aslinya, milikilah imannya Allah. Amin, Bapak Ibu. Milikilah imannya Allah. Kayak apa?
ayat berikutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya sesuai dengan yang diucapkannya. Bahasa Inggrisnya lebih panjang. Nah, kalau saudara perhatikan Markus 11 ayat 23, kata percayanya itu cuma sekali dengan hati, tapi kata mengucapkannya ada 3 kali diulang. Buat kita kadang nggak sulit urusan percaya, tapi untuk memperkatakan sulit, butuh pergumulan. Makanya sampai 3 kali diulang supaya kita pay attention, saudara, bahwa ini firman Tuhan harus diucapkan, bukan cuma tahu aja di sini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mengucapkan firman Tuhan itu penting, saudara. Ya, kemudian Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada engkau. Jadi gini, ini firman Tuhan kelihatannya buat saudara yang logika ya, ini nggak mungkin, susah dimengerti. Ya. Tapi saya kasih tahu saudara, memang imannya Allah itu kalau pakai otak manusia sulit dimengerti. Amin. Makanya di ayat 22 dikatakan milikilah imannya Allah. Ya. Bagian kita adalah kita belajar percaya bahwa di alam rohani oleh bilur Yesus Kristus kamu sudah sembuh, itu sudah terjadi. Roma 10 ayat 8. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Di dalam hati dan di dalam mulut, saudara. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin, saudara. Kalau saudara percaya, saudara harus berkata-kata, karena ini firman iman. Amin, Bapak Ibu. Kemudian nomor 12, iman itu butuh konsistensi untuk berbuah. Yakobus 1 ayat 3-4. So kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin, saudara. Butuh ketekunan. Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. So, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Seorang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi, kalau saudara sudah merasa beriman dan gak dapat jawaban, kalau saudara tanya Tuhan, Tuhan cuma bilang begini, Anda bimbang, mendua hati. Gimana caranya nggak bimbang? Aplikasinya, oke? Kehidupan nyata sehari-harinya gimana? Saya ambil contoh orang menanam benih. Ketika dia tanam benih, dia nggak sibuk setiap pagi gali, tumbuh nggak ya? Nggak gitu kan? Ya, saudara kalau pernah bercocok tanam kan nggak pernah begitu, mati itu benihnya nggak tumbuh-tumbuh. Tiap pagi gali, tumbuh nggak? Gimana nih benih? Berubah nggak? Nggak pernah. Yang kita lakukan, kita tanam, kita airin, kita pupuk, kita jaga, kita protek, dan kita berharap dia bertumbuh. Betul nggak? Nah itu dia. Kehidupan sehari-harinya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Iman membawa keberhasilan dalam hidup. Ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kalau buat kita sekarang, firman Kristus. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. So, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudara. Jangan lupa apa?
Memperkatakan, nomor 1. Yang kedua apa? Renungkan. Kapan? Siang dan malam. Saya putus asa nggak sembuh. Pertanyaannya itu, memperkatakan, renungkan nggak? Ini siang dan malam loh. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Saudara mau berhasil dan beruntung, ini satu ayat aja cukup sebenarnya. Oke, firman Tuhan adalah dasar dari iman. Oke, nggak ada firman Tuhan, nggak ada iman. Firman Tuhan itu tidak lemah, tapi hidup. Saya tadi sudah bahas Ibrani 4 ayat 12. Saya nggak bahas lagi, saudara. Habis waktunya soalnya. 15 yang terakhir. Hore. Iman yang sangat besar itu otoritas firman Tuhan. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Lukas 7 ayat 1 sampai 10 itu berbicara mengenai perwira bangsa Romawi. Kafir. Dia punya hamba, bukan anak, dia punya hamba yang dikasihi. Mau mati, saudara. Dia utus tua-tua Israel ke Yesus. Tolonglah, tua-tua itu datang, tolonglah dia. Layak ditolong. Rumah ibadat kita pun dibangun sama dia. Ini orang baik, layak ditolong. Oke. Yesus datang. Di tengah jalan, perwira ini kirim orang. Bilang, Tuhan gak perlu repot-repot datang. Oke. Dan saya juga gak layak samperin. Cukup ngomong satu patah apa? Saudara pernah baca kan? Satu patah kata, hambaku itu akan sembuh. Reaksi Yesus apa? Yesus langsung kaget. Belum pernah saya ketemu iman sebesar ini di antara seluruh orang Yahudi. Dia cuma ngomong begitu aja, saudara. Dan tahu nggak, saudara, hamba itu pulang udah sembuh. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau saudara baca, why? Kenapa? Karena perwira ini ngomong, saya ini seorang bawahan. Di bawah saya ada bawahan juga dan hamba. Kalau saya bilang ke bawahan saya, dia tentara. Kalau saya bilang ke bawahan saya, kamu pergi, dia pergi. Datang. Kalau saya ngomong ke hamba saya, lakukan ini, dia akan lakukan. Artinya apa? Artinya perwira ini mengerti otoritas. Oke? Cukup ngomong, itu bukan negosiasi. Cukup ngomong aja, selesai. Urusan selesai. Dia bilang, Yesus nggak usah datang. Cukup ngomong aja. Urusan selesai. Buat saya mah, saya bawahan. Amin, saudara. Dan itu langsung terjadi. Saya kasih tahu saudara, kalau sakit mau mati, sakit yang membawa kematian, itu bukan sakit ringan. Bukan flu. Itu penyakit mematikan, saudara. Dan udah sekarat mau mati, saudara. Cukup satu patah kata, hambaku sembuh. Kita hari ini, saudara ngertilah penyakit mematikan itu jenisnya apa. Cukup satu patah kata, sembuh.